Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa untuk baca basmalah terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, nah yang pertama kita akan masuk ke pembelajaran 5 terlebih dahulu. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran SPDP dan juga pelajaran IPS. Nah, di pembelajaran SPDP kita akan membahas tentang menyanyikan lagu dengan ketepatan nada dan tempo. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Adapun tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Memandang Alam, tetapi perhatikan nada, ketepatan nada dan temponya ketika kalian menyanyikan lagu Memandang Alam ini ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPS. Nah, di pembelajaran IPS ini kita membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama adalah laut. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang kedua adalah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang selanjutnya adalah sungai. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata
karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKN. Oke, nah yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Membahas tentang menggali informasi dari seorang narasumber. Anak-anak, kemarin di pelajaran sebelumnya telah dijelaskan informasi itu apa dan narasumber itu apa. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan informasi dari hasil wawancara. Yang pertama adalah membaca judul hasil wawancara. Yang kedua, membaca keseluruhan hasil wawancara. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting dari hasil wawancara. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna baik dari segi jumlah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Nah, di pelajaran PPKN ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna baik dari segi jumlah maupun keragaman jenisnya. Namun, banyak manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat hewan dan tumbuhan di Indonesia menjadi langka. Adapun penyebab kelangkaan hewan yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Kemudian, kelangkaan disebabkan oleh regenerasi yang cukup lama. Kemudian, habitat dirusak oleh manusia. Dan yang terakhir, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Selanjutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan secara liar dan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Yang kedua, membuka lahan perkebunan di hutan. Yang ketiga, terkena hama dan sulit berkembang biak. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Adapun hak terhadap tumbuhan dan hewan adalah memanfaatkan secukupnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, maaf di sini maksudnya adalah kebutuhan ya. Maaf di sini ibu sudah ketik. Oke, selanjutnya kewajiban terhadap tumbuhan. Yang pertama, tidak merusak tumbuhan sekitar. Yang kedua, melakukan penanaman pohon kembali. Yang ketiga, melakukan sistem tebang pilih. Dan yang keempat, tidak memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Kemudian, kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara rutin. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan dan kandangnya. Dan yang ketiga, mengobati ketika sakit dengan memberikan vaksin. Oke anak-anak, itu dia video pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.